Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat datang di Pembinaan Santo Paulus. Kami juga mau menyapa yang hadir secara online. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Baik Bapak Ibu, bukan suatu kebetulan kita hadir di sini, tapi kita percaya. Kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita lupakan sejenak rutinitas kita. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Boleh kasih sapa kiri dan kanannya sambil katakan Tuhan Yesus tidak berubah. Amin, amin. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita mau sama-sama katakan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami tanti-nantinya mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang kami alami. Terima kasih juga Kau telah mengumpulkan kami kembali di sini Tuhan dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya, kami punya Tuhan yang besar. Kami ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu yang luar biasa untuk kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berterima kasih sekali lagi karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami
naikkan syukur padamu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami naikkan syukur untukmu Tuhan. Naikkan syukur padamu
siap lagi Tuhan untuk memuji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus baik untuk kehidupan kita. Amin. Hati bersyukur masuki hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. 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 Engkau baik. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua orang yang menyatakan kebaikan Tuhan, kita mari bersorak-sorai lebih lagi untuk Tuhan. Begitu besar kasih Allah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari. Amin. Amin.
Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik hati untuk setiap kehidupan kami. Kami mau merendahkan hati kami lagi Tuhan, untuk masuk hadirat-Mu lebih lagi, untuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kau berkata, janganlah engkau takut karena aku selalu beserta dengan engkau, beserta dengan kamu dimanapun. Ini doa kami, ini penyembahan kami Tuhan untuk-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bersama-Mu tidak akan pernah gagal, karena Engkau kekuatan kami, Engkau kemenangan kami Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan sekali lagi Tuhan, Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti Kau Tuhan. yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kami percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kita mau katakan dengan penuh iman sebagai doa kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang
dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau Tuhan, sujud di hadapan-Mu Tuhan, benar Tuhan, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu. Kami sembah, hanya Kau yang kami sembah. Kami tinggikan Tuhan untuk selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan, Kau layak kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah terus Kau Tuhan untuk sekarang dan selamanya. Ya Yesus, ya Yesus yang kami sembah. Oh, haleluya. Kami sembah terus Kau Tuhan. Ya Yesus, benar Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah untuk sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kau Tuhanku yang maha besar, Kau Tuhanku yang maha baik, Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Kami tidak takut karena Engkau beserta selalu dengan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pimpin kami untuk setiap kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat tumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Kau telah mengirimkan anak-Mu, Bro Albert, untuk memberitakan kabar sukacita daripada Engkau Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan seluruh keberadaan kami mau siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami pun mau belajar seperti Bunda Maria yang duduk diam, mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu Tuhan. Tuhan, beracaralah Tuhan sebebas-bebasnya, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau tundukkan lagi kepala kita mau berdoa lagi sejenak.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih bahwa hari ini Engkau telah izinkan hamba-Mu yang tidak berguna ini untuk boleh akan menyampaikan firman-Mu. Sesungguhnya hamba tidak tahu apa yang harus hamba sampaikan, tapi hamba sungguh butuh pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus. Bahwa setiap firman yang hamba sampaikan itu sungguh-sungguh berasal daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Karena perkataan hamba itu terbatas, perkataan manusia itu terbatas. Tapi firman-Mu Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kami. Meminta untuk setiap hati di tempat ini adalah hati yang subur. Agar benih firman yang akan ditaburkan semua jatuh ke dalam tanah yang subur. Berakar kuat, bertumbuh kuat, berbuah lebat. Dan buahnya itu kekal. Membawa kami kepada keselamatan mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Malaikat kudus, para orang kudus terus doakan kami agar saat pewartaan firman hari ini pertobatan itu boleh sungguh terjadi, kesembuhan boleh sungguh terjadi dan berkat-Mu tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu. Saya pertama kali ya PD Paulus, perkenalkan nama saya Albert, sudah ada di flyer. Bisa ngikuti saya kamera ya? Oke, jadi saya nggak perlu di sini. Nama lengkap saya Albertus Anugrah Pekerti, bisa dipanggil Albert. Saya sudah menikah, istri saya hadir di sini. Ya, kalau beberapa mungkin ada yang kenal. Umur saya belum 30, jadi mungkin kita seumuran Bapak Ibu ya. Beda 1-2 tahun lah. Malam hari ini saya mau menyampaikan satu tema namanya menanti-nantikan. Apa itu menanti-nantikan? Mungkin ada slide-nya? Boleh minta tolong ditampilkan? Menanti-nantikan. Nanti kita mau baca firman Tuhan. Ya, ini slide-nya ya. Menanti-nantikan. Next. Kita mau baca firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama, ada di atas atau mungkin Bapak Ibu yang mau membuka Alkitab juga boleh. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31, 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Pertanyaannya, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira dengan ada kalimat luar biasa ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Gitu ya. Kira-kira ada yang tahu? Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Merindukan. Ada lagi Bapak Ibu? Menunggu. Ada lagi? Berharap. Ada lagi? Bersiap-siap. Itu juga menanti-nantikan Tuhan. Saya kasih contoh analogi Bapak Ibu, contoh. Next. Bapak Ibu pernah, next lagi, pernah dengar berita ya, tahun 2023 akan ada krisis? Ya sering ya, Bapak Presiden Jokowi juga menyampaikan itu. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan juga beliau menyampaikan itu. Gitu. Jadi ini sangat serius ternyata. Bapak Presiden sampai menyampaikan kita harus berhati-hati, harus bersiap-siap. Nah mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang siap-siap mungkin. Gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mulai menutup hutang. Gitu ya. Jangan sampai membuka hutang. Karena biasanya kalau krisis itu bunga naik, bunga kredit juga naik biasanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang siap-siap apa lagi? Sudah mulai ngumpulin emas mungkin. Jangan next dulu, ketahuan nanti.
Sudah ngumpulin emas mungkin. Gitu ya. Sudah mulai beli emas karena biasanya kalau krisis harga emas itu naik. Gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita sebenarnya bukan menanti-nantikan krisis ya, tapi kita siap-siap akan krisis. Kita siap-siap kalau krisis itu datang, kita nggak terdampak atau kita minim sekali kita kenanya. Gitu. Kalau krisis itu datang, kita nggak jadi orang yang meminjam uang, tapi bahkan mungkin kita yang memberi pinjaman. Kita nggak jadi orang yang meminta-minta, tapi bahkan mungkin kita orang yang memberkati orang lain. Nah itu kalau kita bersiap-siap tahun 2023, ini tahun depan ini berapa bulan lagi, gitu. Dan ancaman itu real. Gitu ya, para ahli ekonomi di seluruh dunia mengatakan itu. Dan mulai mulai kelihatan sampai sekarang ya. Di saat ini kita sudah mulai sedikit-sedikit lihat PHK di mana-mana, gitu ya. Suku bunga mulai naik, perang di mana-mana, krisis pangan di mana-mana, gitu ya. Kabar terakhir di China ada demo besar-besaran dan itu pasti akan mempengaruhi kondisi ekonomi global. Itu tahun depan. Yang kita orang mungkin bisa memprediksi kapan terjadi, tapi masih nggak tahu bakal terjadi atau enggak. Indonesia gimana? Indonesia kayak orang yang berlari megang bendera ini, bisa melewati krisis atau jadi orang-orang yang jatuh. Kita yang mana? Ya, jadi mungkin waktunya kita bisa prediksi tahun depan beberapa bulan lagi, tapi kita nggak tahu beneran terjadi atau enggak. Nah, pertanyaannya, next. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan kedatangan Kristus yang kedua kali? Kan tadi katanya menanti-nantikan itu kan menunggu. Berarti kita kan nunggu-nunggu Kristus datang. Kapan Yesus datang ya? Kapan Yesus datang kembali? Kita nunggu-nunggu. Kita menanti-nantikan, kita bersiap-siap. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu sudah siap belum kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kali? Mungkin ada yang sudah siap? Kalau sudah siap, ngangguk aja, nggak usah angkat tangan, ngangguk aja. Pelan-pelan juga nggak apa gini-gini gitu. Mungkin ada yang belum siap. Kalau tahun krisis 2023 mungkin waktunya bisa diprediksi, tapi nggak tahu akan terjadi atau enggak. Kalau kedatangan Yesus, waktunya nggak bisa diprediksi. Dulu tahun 1999 ada yang bilang kiamat sudah dekat, gitu ya. Tahun 2012 ada yang bilang kiamat sudah dekat. Lawang ora kiamat kan begitu. Lawang belum kiamat sampai sekarang. Waktunya nggak tahu kapan. Mungkin besok, mungkin nanti, mungkin 2 hari lagi, mungkin tahun depan nggak tahu. Tapi pasti. Yesus pasti akan datang. Kalau krisis nggak tahu akan terjadi atau enggak. Tapi Yesus pasti akan datang. Kita mau jadi yang bijak atau yang bodoh? Bijak. Lebih keras lagi, kita mau jadi yang bijak atau yang bodoh? Amin. Nah, maka malam hari ini, gitu ya, kita coba belajar bersama-sama. Saya juga belajar mengenai ini luar biasa. Bagaimana kita mau jadi wanita yang bijak. Menjadi pria-pria yang bijak. Jangan cuma wanita aja, ini memang bapak ibu-ibu lebih banyak memang kok PD-PD ini ya. Memang di surga itu isinya perempuan mungkin isinya. Sedikit. Nah, saya bukan mau menakut-nakuti, tapi kita mau lihat ya. Saya nggak tahu seberapa apakah PD Paulus pernah mendengarkan pengajaran ini, pastinya pernah. Tapi kita mau bersiap-siap. Kalau kita siap-siap artinya kita tahu persis apa yang akan dihadapi. Kalau kita tahu persis baru kita bisa siap. Ya kan? Kalau kita nggak tahu persis, kita ngawang-ngawang, dibohongi sana sini, ya kita nggak akan siap. Gitu ya. Kita bisa siap hanya jika kita tahu persis kondisinya seperti apa. Gitu ya. Tadi saya katakan kedatangan Tuhan Yesus tidak bisa diprediksi dan tidak ada satu manusia pun yang bisa memprediksi. Tapi pasti datang. Ya, entah secara pribadi atau entah secara seluruh dunia melihat. Secara pribadi aja nggak tahu.
Ya kan, saya dipanggil Tuhan malam ini bisa, besok bisa. Enggak tahu. Kapan? Gitu ya. Tapi yang mesti kita tahu adalah kalau kita mau siap, kita mesti tahu kondisinya seperti apa. Saya tunjukkan, mungkin agak kecil tulisannya di sini ya. Saya bantu baca. Katekismus Gereja Katolik nomor 673. Ya. Jadi sejak kenaikan ke surga terbayanglah kedatangan Kristus dalam kemuliaan. Hanya saja kita tidak tahu masa dan waktu yang akan ditetapkan Bapa sendiri menurut kekuasaannya. Kedatangan eskatologis ini dapat terjadi setiap saat meskipun ia dan ujian di waktu terakhir yang harus mendahului kedatangan itu masih ditahan. Artinya kalau Tuhan Yesus datang akan ada apa? Ujian. Nah, tinggal kita lulus enggak? KGK nomor 675. Sebelum kedatangan Kristus, gereja kita semua ini harus mengalami ujian terakhir, UAS, yang akan menggoyangkan iman banyak orang. Ini gereja, ini pengajaran gereja ya. Saya nggak sedang menafsirkan Alkitab. Ini saya sampaikan apa adanya, pengajaran gereja. Bahwa gereja harus, katanya harus ya, bukan akan, tapi harus mengalami ujian terakhir yang akan menggoyangkan iman banyak orang. Antikristus ya, kebohongan religius yang paling buruk datang dari antikristus. Artinya dari hilang. Mesianis palsu, yaitu membanggakan diri sendiri di atas Allah. Dan itu sudah mulai kelihatan. Jadi kalau kita mulai membanggakan diri kita sendiri, tanpa kita sadari, kita antikristus. Kita nggak perlu nunggu orang nyiksa. Gitu ya. Itu pertama. Lalu ada slide selanjutnya sebenarnya. Kita coba tunggu. Atau saya pinjam HP saya. Untuk membantu. Kalau belum siap. Nah, kita masih siap. Sekali lagi kalau kita siap, kita tahu kondisinya. Tadi ujian. Gereja harus, bukan akan. Harus melalui ujian terakhir. Nah, ini lebih mengerikan lagi Matius 24. Saya belum minta tolong satu orang, Bapak Ibu, membacakan Matius 24 ayat 9 sampai 14. Boleh? Siapapun? Michelangelo Tuhan, terpujilah Kristus. Ini bukan perkataan Nabi, ini bukan perkataan Rasul, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Akan ada apa? Disiksa, dibunuh, hilang. Wah, inilah pentingnya membuat catatan. Ya, pengajaran bagi mualaf, pengajaran. Haleluya. Disiksa, dibunuh, dianiaya, diserahkan, kasih menjadi dingin, kedurhakaan merajalela. Nah, seringkali kita tuh dinina bobokkan Bapak Ibu. Tenang aja. Tidak akan apa-apa.
mengikuti Tuhan, kita diberkati, haleluya, amin. Sorry, itu meninabobokan kita. Dan itu yang memang paling populer dan orang paling suka mendengarkan itu. Tapi kalau kayak gini kan, kemungkinan Bapak Ibu ada yang berpikir ini nakut-nakutin ini. Lebih baik Bapak Ibu ditakut-takutin tapi siap. Ketimbang dinabobokkan tapi murtad. Lebih baik Bapak Ibu ditakut-takutin tapi siap. Daripada dinabobokkan tapi murtad. Ya, maka Tuhan Yesus katakan jika anak manusia, jika Tuhan Yesus itu datang untuk kedua kalinya, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapati iman kita? Ketika siksaan datang, pembunuhan datang, kebencian datang, kemurtatan datang, nabi palsu datang, kedurhakaan datang, penyesatan datang. Ini saya akan bahas sedikit agak panjang. Next, maka pertanyaan lagi, apakah kita siap? Bapak Ibu mau jadi wanita yang bijak atau yang bodoh? Nah, mulai gak lesu nih. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu mau jadi wanita yang bijak atau yang bodoh? Semangat lagi ya. Jangan takut. Tapi lebih baik takut ya daripada ninabobok tapi murtad. Ya benar, itu perenungan juga buat saya karena sebenarnya kita di Indonesia ini cukup nyaman, gereja di Indonesia ini cukup nyaman karena saya tahu beberapa gereja-gereja seperti di Timur Tengah yang lebih nggak nyaman hidupnya daripada kita. Gereja yang ada di negara komunis jauh lebih nggak nyaman daripada kita yang ada di Indonesia. Next, maka saya mau ajarkan bagaimana kita bersiap. Saya juga mau belajar. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Saya juga merenungkan tentang ini setiap hari. Bagaimana supaya kita bersiap-siap menanti-nantikan Tuhan. Ada yang siap mendengarkan? Angkat tangan yang siap mendengarkan. Ya, kita mau siap-siap bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Cuma 3 aja. 3 aja. Nggak perlu banyak-banyak. 3 saja. 3 orto. Nah, saya ajari. Ini bahasa Yunani. 3 orto. Ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. Orto itu artinya lurus. Jalan yang lurus atau benar. Doksi itu dogma, pengajaran. Latri itu liturgi, peribadatan. Praksi itu praktek hidup. Praktis, praktek hidup. Jadi 3 orto. Ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. 3 orto ya. Ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. Katakan kanan kirinya. Ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. Ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. Ini aja. Ya apa aja. Ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. Next. Kita bahas ortodoksi. Kebenaran ajaran. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, ini kata Paulus, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Bapak Ibu, zaman sekarang mungkin saya agak sedikit aneh, orang Kristen zaman sekarang ini alergi sama namanya sesat. Udah ada orang bilang sesat tuh udah alergi banget. Ini orang kok menghakimi sekali sih ngomong sesat begitu ya. Padahal itu sebenarnya kita bisa menilai kok Bapak Ibu. Suatu pengajaran itu sesat atau enggak kita bisa menilai dengan mudah. Dan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu di zaman sekarang banyak sekali penyesatan. Ya, saya nggak tahu seberapa sering Bapak Ibu dengar kata sesat di PD Paulus ini ya yang mengajarkan tentang kesesatan. Zaman sekarang banyak sekali penyesatan. Ada satu kelompok mungkin atau satu gereja atau entah apapun itu mereka sebutnya, mungkin mereka bisa berkarunia bahasa roh. Mungkin mereka bisa menyembuhkan orang. Mereka bisa melakukan mujizat. Mereka menyembah Yesus, menyembah, memuji Yesus sebagai Tuhan. Tapi ketika mereka ajarkan apa? Ini ada, saya nggak akan sebutkan di mana. Mereka mengajarkan Yesus adalah ciptaan yang dijadikan Tuhan. Ada. Dan ini bentuk penghinaan luar biasa atas Tuhan Yesus. Dulu ada Santo Nikolas namanya.
sekitar tahun 300-an, kalau saya nggak salah, tahun 500-an ya. Beliau waktu itu mendengarkan seorang pastor, ya, Pastor Arius namanya Bapak Ibu. Pastor Arius ini ngajar apa? Yesus itu ciptaan. Pastor Arius bilang begitu. Santo Nikolas ini udah sepuh waktu itu, sudah tua, dia mangkel gitu apa? Mangkel apa? Dongkol, kesal ke dalam hati ya. Dia datang nih, si Pastor Arius ini ditampar, jebret. Karena menurut dia itu penghinaan luar biasa atas Yesus. Dan ajaran seperti itu muncul lagi zaman sekarang. Ada mereka yang menolak Tritunggal. Lalu mereka pakai namanya sendiri, entah dinamakan Dwi Tunggal, entah dinamakan Unitarianisme, sebagai macamnya, terserah. Ada yang mengatakan Yesus adalah malaikat Mikael. No. Saya berani katakan, itu sesat. Sekalipun Bapak Ibu, mereka bisa bahasa roh. Mereka lakukan mujizat. Mereka menyembah memuji Tuhan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Tapi ketika mereka mengajarkan hal seperti itu, nggak akan mau saya dengar. Bapak Ibu, saya pernah masuk di fase di mana saya cuma jadi Katolik KTP. Pernah jadi Kristen KTP, terus jadi Katolik KTP. Ya, jadi dulu tahun 2013 Tuhan jamah saya, dan saya yakin teguh dengan iman Kristen saya. Nah, jadi bukan lagi Kristen KTP. Tapi saya masih jadi Katolik KTP. Kenapa? Karena saya masih ragu, ajaran gereja Katolik benar nggak sih? Itu kok Maria kok begitu diagungkan? Itu kok ada patung-patung? Itu ngapain itu pastor nggak boleh menikah? Ada uskup, ada paus segala. Saya dulu berpikir seperti itu. Sampai akhirnya Bapak Ibu, sekitar tahun 2020-2021, masa pandemi, itu saya pakai untuk belajar sejarah gereja. Saya pelajari sejarah gereja. Dari gereja mula-mula, gereja zaman bapak-bapak gereja, gereja abad pertengahan sampai sekarang. Setelah saya pelajari itu, saya yakin betul. Semua pengajaran gereja Katolik benar. Tidak ada yang salah. Karena semua bisa dilacak, bisa dirunut. Ajaran ini datang dari mana sih? Kenapa kok orang begitu memuji Maria? Ajaran ini datang dari mana sih? Gereja tahun 200-an itu sudah memuji Maria. Rasul Lukas, tahu Lukas penulis Injil ya? Beliau melukis wajah Maria. Begitu memuji Maria. Jadi kalau gereja sampai sekarang memuji Maria, wajar. Dan itulah yang seharusnya. Tapi tidak untuk disembah. Hanya Bapa, Putra, Roh Kudus yang boleh disembah. Maria begitu dipuji, gak masalah, benar. Justru malah saya aneh. Sama mereka yang menyalahkan kita terlalu memuji Maria. Aneh. Orang mereka baru lahir kemarin kok malah nyala-nyalain yang udah 2000 tahun berdiri. Gimana? Nggak masuk akal. Menurut saya. Penggunaan patung misal. Itu sudah ada. Zaman para rasul itu sudah ada patung Yesus. Zaman para rasul. Sudah ada patung Yesus. Cuma nggak tercatat dalam Alkitab. Tapi patung itu dihancurkan oleh Kaisar Romawi saat itu. Puing-puingnya dikumpulkan dan masih ada mujizat di sana. Jadi kok gereja sampai sekarang masih ada patung Yesus? Oh, nggak ada di sini. Nggak apa-apa. Justru itulah mewarisi apa yang diwariskan para rasul. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih jelas lagi, belajar lebih ini lagi, baca KGK 74 sampai 100. Nah, itu udah. Silakan baca mengenai ini. Ini mengenai bagaimana pengajaran dalam gereja Katolik dipertahankan hampir 2000 tahun. Ya. Nah, ini KGK 78 saya bacakan sedikit. Penerusan yang hidup ini yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus dinamakan tradisi. Tradisi suci kita dengar ya. Yang walaupun berbeda dengan kitab suci namun sangat erat berhubungan dengannya. Demikianlah gereja dalam ajaran, hidup serta ibadatnya
melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, imannya seutuhnya. Ungkapan-ungkapan para Bapa Suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi itu yang menghidupkan dan yang kekayaannya meresapi praktik serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Ini kalau baca ini KGK 74 sampai 100, kita nggak akan ragu dengan pengajaran gereja Katolik. Yakin. Ini tentang ortodoksi. Tapi orang nggak bisa sampai kita cuma ngerti, oke, saya ngerti saja. Ajaran yang benar seperti ini. Nggak bisa. Kita masih ke step selanjutnya. Next, ortolatri. Kebenaran peribadatan. Kebenaran ibadah. 1 Timotius 4 ayat 7-8, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, saya dulu ketika masih jadi Katolik KTP tadi ya, walaupun sudah bukan Kristen KTP, tapi masih jadi Katolik KTP, saya juga meragukan misa. Karena misa membosankan. Buat anak muda misa membosankan. Gitu terus. Udah kebaca. Besok misa pasti gitu lagi urutannya. Nggak berubah. Berubah masa-masa khusus saja. Urutannya gitu lagi. Urutannya gitu lagi. Udah kebaca. Bosan buat anak muda. Begitu ya. Nah ini yang salah. Saya dulu salah. Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau kita pelajari lebih detail lagi. Justru inilah. Kalau kita ikut misa. Itulah yang dilakukan para rasul dulu. Bapak Ibu mau ikut misa bareng Rasul Petrus. Datang ke gereja Paulus ini misa. Rasul Petrus persis merayakan apa yang kita rayakan. Persis. Kenapa kok begitu monoton gitu terus? Justru itulah gereja mencoba mempertahankan keaslian. Seringkali memang yang asli ini membosankan. Tapi kalau udah namanya asli itu mesti benar. Madu asli sama madu yang bukan asli enak mana? Bukan asli ya toh? Bukan asli, lebih manis. Soalnya kan dicampur ke sirup bisa, dicampur ke kopi bisa. Itu lebih enak. Kalau madu asli dicampur ke kopi, aneh rasanya. Ya kan? Membosankan. Maka ditambah gula banyak, biar kok dicampur kopi enak. Campur teh enak, karena nggak asli. Bapak Ibu lihat gereja-gereja kuno yang lain. Gereja kuno yang lain bukan cuma gereja Katolik. Ya, tapi ada gereja-gereja ortodoks seperti gereja ortodoks Bizantin, gereja ortodoks Yerusalem, gereja ortodoks Koptik, gereja ortodoks Oriental gitu Bapak Ibu. Bisa bacalah dan semua berliturgi. Tidak ada satupun gereja kuno tidak berliturgi. Semua gereja kuno pasti berliturgi. Makanya saya aneh kalau bagi orang-orang yang menganggap liturgi itu nggak penting dan membosankan. Menghilangkan urapan Roh Kudus. Loh itu kamu tahu dari mana kok Roh Kudus urapannya hilang? Nah itu ya tentang ortolatri. Di sini kita juga belajar bagaimana kita mesti rajin beribadah. Kalau waktunya puasa, puasa. Begitu kira-kira. Waktunya ibadah mingguan, misa. Karena saya pernah dengar dari beberapa PD-PD, saya yakin di sini nggak ada ya. Orang-orang PD ini rajin PD, pelayanan bahkan. Gitu kan. Tapi nggak pernah misa. Aneh. Bahkan saya jauh lebih baik, nggak usah PD. Tapi misa lancar. Saya berani katakan itu. Tapi jauh lebih baik lagi. Udah misa, Seninnya datang PD Paulus. Nah, itu jauh lebih baik lagi. Tapi misa ini penting, pentingnya banget. Penting sekali. Nah, kita sudah dapat ajaran yang benar dari gereja Katolik. Kita ikuti peribadatan yang benar dari gereja Katolik. Wah, udah lengkap dua nih. Ajaran, peribadatan. Masih kurang satu lagi. Next.
Orto yang satu lagi, ortopraksi. Kebenaran tingkah laku, kebenaran praktek hidup. Nah, ini gampang lah. Ini pasti sering sekali dikhotbahkan gitu ya. Bahwa kita harus saling mengasihi, ya kan? Ini kata Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus bukan bilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, enggak. Lihat. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini perintah baru judul perikopnya. Jadi bukan lagi mengasihi sesama seperti diri sendiri. Gitu ya. Kalau kita cuek sama diri sendiri, sama orang lain lebih cuek lagi gitu kan. Maka Tuhan Yesus nggak bilang seperti itu. Kita mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Gitu ya kira-kira. Galatia, ini tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidup juga dipimpin oleh roh. Ya. Terus amanat agung Matius 28, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tadi jelas. Ya. Karena ini yang membuktikan kita seberapa kita berdampak sama sesama. Percuma kita tahu ajaran yang benar. Dan kita beribadah dengan ibadah yang benar. Kalau tingkah laku kita tidak benar. Di bangsa ini masih banyak orang miskin. Bapak. Kalau kita cuma muter-muter di kota aja sudah banyak sekali mereka yang tidur di pinggir jalan. Begitu ya, kita keliling-keliling malam gitu. Itu banyak sekali tidur di pinggir jalan. Tidur di gerobak. Itu banyak sekali. Nah, kita seberapa kita bisa memberkati mereka dan berdampak buat mereka. Next. Nah, ini karena kasih karunia Tuhan, ini luar biasa juga Tuhan buat mujizat atas PD kita. Ini tahun lalu gitu ya. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Ini masih luar biasa lah. Mujizat yang Tuhan buat ini masih luar biasa. Karena nggak mungkin, oh ya saya dari PD House of Praise, PD anak muda ya. Saya belum perkenalkan PD saya. Karena kalau pakai pikiran gitu ya, nggak mungkin PD kita bisa lakukan ini. Ya, PD anak muda kecil isinya pekerja-pekerja baru gitu kan. Kalau pakai logika kita nggak akan bisa kita lakukan ini. Benar, yakin. Maka saya masih amazed juga saya melihat ini. Ini tahun lalu kita adakan baksos di satu desa apa namanya? Aku lupa. Cicalengka ya? Oh Majalaya itulah, sekitar itu ya. Saya lupa namanya. Itu sampai kita nyewa truk untuk bawa ininya, bawa sembakonya. Itu banyak banget, gitu kan? Kita ada yang kita bagi-bagikan ke rumah. Itu ada sampai orang itu orang yang sudah sepuh, sudah tua, itu tidur di rumah sendirian. Itu hampir telanjang. Cuma pakai celana, cuma pakai sarung bahkan seorang bapak-bapak. Sendirian dia di sana gitu. Itu kan mengenaskan sekali sebenarnya. Dan rumahnya rumah gubuk lagi, bukan rumah tembok ketutupan semua, enggak rumah gubuk, rumah seng dari bambu. Kita datangi rumah-rumah warga. Beberapa yang bisa datang, kita undang mereka untuk datang. Kita bagi-bagikan di sana. Gitu ya. Nah, ini kira-kira begitu. Ini saya masih amazed karena ini Tuhan buat mujizat luar biasa saat itu. Bagaimana dengan PD Paulus? Nah, itu pertanyaannya. Saya yakin percaya PD Paulus bisa lakukan lebih besar. Berkali-kali lipat bahkan mungkin lebih besar daripada yang pernah kami lakukan. Kalau kita PD Paulus bergerak dengan luar biasa untuk baksos, itu pasti luar biasa dampaknya. Untuk Kota Bandung, pasti luar biasa dampaknya. Itulah ortopraksi. Jangan cuma tahu ajaran yang benar. Jangan cuma lakukan peribadatan yang benar. Tapi kita punya tingkah laku, praktek hidup yang benar. Dalam pekerjaan, dalam keluarga. Gitu kan. Kalau di PD
bisa kita baik gitu ya. Tapi pas kita pulang ke rumah, bertemu dengan istri, suami, dengan anak bagaimana? Bertemu dengan rekan kerja yang nyebelin, bagaimana? Rekan bisnis yang ngeselin, bagaimana? Ya, next. Nah, jadi 3 orto ini aja. Ya, katakan lagi kanan kirinya, ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. Katakan kanan kirinya, ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. Ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. 3 aja sudah. Ini gampang, ngapalinnya gampang. Gitu ya. Nggak usah banyak-banyak ayat diapalin. Ya, kalau mau difoto dulu, silakan. Boleh, nggak apa-apa. 3 orto, ortodoksi, ortolatri, ortopraksi. Next. Oh, ini tadi untuk sharing saya maksudnya ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana saya pertobatan yang kedua di tahun 2020-2021 gitu ya. Saya belajar mengenai sejarah gereja dan saya dapati sungguh-sungguh bahwa gereja Katolik mewarisi pengajaran para rasul. Dan gereja Katolik mewarisi pengajaran yang telah Tuhan Yesus ajarkan sendiri sama kita. Jadi jangan ragu sedikit pun. Yakin, 100% mesti yakin dengan pengajaran gereja Katolik. Jangan diombang-ambingkan dengan perkataan-perkataan yang mengatakan ini tuh gitu ya. Di patung ada jinnya, nggak usah dipusingin. Gitu ya, macam-macam itu. Nah, pegang aja pengajaran gereja Katolik. Pasti benar. Next. Maka ini janji Tuhan. Nah, ya. Tadi kita mungkin di awal sudah saya takut-takuti bagaimana Tuhan Yesus akan datang, akan seperti apa yang akan dihadapi. Lalu 3 orto juga mesti kita pegang, saya juga belajar terus menjalani 3 orto itu. Dan ini janji Tuhan ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan Tuhan bebaskan. Amin. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Amin. Ini pasti 3 ini. Kenapa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan bersiap-siap. Kalau orang yang siap, mesti kuat. Pasti kuat. Dan Tuhan lihat, oh orang ini siap. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan bebaskan, pasti Tuhan bantu. Dan kita udah siap, sudah kuat, Tuhan tolong, tidak akan dapat malu. Sudah itu pasti. Gitu ya. Asal kita lakukan tugas kita, dan kita berdoa pada Tuhan untuk Tuhan tolong kita. Next. Ada lagi janji Tuhan. Dikatakan di sini, karena kita kewarganegaraan kita adalah di sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan bersama-sama saya Matius 24 ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, pegang aja. Kita bisa bertahan kalau kita siap. Ya. Kita hanya bisa bertahan kalau kita siap. Next. Nah, saya ada waktu berapa jam lagi? Sepuluh menit, oke. Nah, Bapak Ibu ini menariknya. Saya menyiapkan tema menanti-nantikan tanpa saya memperhitungkan bahwa kita masuk masa Advent. Jadi saya nggak sadar bahwa pas saya mulai siapkan baru, oh iya ya, kan masa Advent. Oh ya pas ya, begitu. Dan Amnanesis ini yang terus kita nyanyikan setiap minggu ya. Gimana lagunya? Setiap kali dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sekali lagi ya. Setiap kali kami makan roti ini, dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Mari Bapak Ibu, saya mau tutup pewartaan
malam hari ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini Engkau telah izinkan hamba-Mu yang tidak berguna, yang sesungguhnya tidak bisa apa-apa tanpa-Mu untuk boleh mewartakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah ajari kami bahwa di masa Advent ini kami bukan hanya merayakan kelahiran-Mu ke dunia, tapi kami juga menanti-nantikan Engkau hadir ke dunia untuk kedua kalinya. Dan itu yang terus kami nyanyikan bersama dengan gereja setiap minggu, bahkan setiap hari. Untuk kami menanti-nantikan Engkau hadir atas dunia ini. Engkau telah berfirman, gereja juga setelah mengajarkan bahwa ketika Engkau datang, bukan sesuatu yang malah mengenakkan yang akan terjadi sebelumnya. Tetapi sesuatu yang mengerikan, yang bahkan mungkin kita nggak sanggup untuk menghadapi. Tapi tolong kami Tuhan, ingatkan kami. Untuk kami terus pegang ajaran yang benar, yang berasal dari Engkau ya Tuhan, dan diwariskan dalam gereja Katolik. Untuk kami terus setia, taat setia, beribadah setiap minggu, bahkan setiap hari. Menerima tubuh Kristus sebagai kekuatan bagi kami. Dan agar kami setiap hari, setiap saat ya Tuhan, praktek hidup kami, praktek hidup yang benar. Mengasihi sesama. Mengasihi Engkau. Sabar terhadap apapun. Memberkati banyak orang. Dan kami pegang setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa orang yang menanti-nantikan, orang yang bersiap-siap atas kedatangan-Mu, pasti Engkau berikan kekuatan yang baru. Pasti Engkau berikan pertolongan dan tidak akan mendapat malu. Dan ketika kami boleh bertahan karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami boleh selamat sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Para malaikat Tuhan, para orang kudus tolong terus doakan kami. Anak-anak-Mu ini yang masih bersiarah di dunia ini. Agar kami semua boleh mencontoh para orang kudus di sorga yang boleh mengakhiri hidupnya dengan tetap setia. Mengakhiri hidupnya dengan sangat baik. Dan kami juga rindu untuk boleh kembali kepada Tuhan kami di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Bro Albert untuk firman yang telah dibagikan secara luar biasa. Terima kasih. Kiranya firman-Nya dapat tumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa persembahan. Terima kasih Bapak, karena kami telah disegarkan oleh firman-Mu melalui anak-Mu Bro Albert. Berkatilah beliau Bapak dalam setiap pelayanannya, dalam setiap usahanya, agar selalu diberkati. Berkati juga keluarganya. Bapak, tiba giliran kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk memperluas kerajaan-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil persembahan diedarkan dan kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau syukuri Tuhan, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu
sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus ku luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Amin. Bapak Ibu, mohon perhatian untuk beberapa buah pengumuman. Oke, untuk pengumuman terakhir, PD Hybrid hari ini dihadiri oleh sejumlah orang yang hadir secara online, 40 orang, dan hadir secara onsite 94. Jadi total PD Hybrid hari ini 134, puji Tuhan. Ditunggu kembali, diingatkan kembali untuk hadir bersama-sama kita di PD Aula Santo Paulus lantai 3, biar kasih Tuhan terus terasa untuk kehidupan kita, amin. Amin. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara PD pada malam hari ini, kita mau ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita sama-sama. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu Tuhan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Kita nyatakan sekali lagi dengan iman kita. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Haleluya, amin. Benar Tuhan, inilah setiap ungkapan syukur kami untuk-Mu Tuhan. Setiap pujian, setiap hormat, setiap sembah kami anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang Kau telah sampaikan melalui anak-Mu Bro Albert. Kiranya Kau berkati untuk setiap pelayanan, untuk setiap
pekerjaan, usaha, serta keluarga dan kesehatannya untuk Bro Albert. Kiranya dimanapun Bro Albert Kau utus Tuhan, bisa menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun 1 minggu kemarin, untuk Bapak Rudianto Charles, untuk Bapak Jonathan, untuk Ibu Christine Umiati, untuk Bu Suryani, untuk Ibu Rita. Kiranya Kau terus berkati Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk setiap pekerjaan, usaha, untuk setiap keluarganya Tuhan. Kau berkati serta untuk pelayanannya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ini Tuhan. Untuk acara persekutuan doa Santo Paulus ini Tuhan. Kiranya Kau terus berkati kami. Kau terus sertai kami Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang jauh dari sempurna ini. Kami hanya panjatkan kepada hadirat-Mu Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai jumpa di PD minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.